Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kombinasi. Sekarang kita bahas tentang ruang sampel. Nah, ruang sampel suatu percobaan, yaitu percobaan adalah tindakan atau kegiatan yang dapat diberikan beberapa kemungkinan hasil. Contoh, percobaan melemparkan sebuah dadu ke udara. Percobaan mengambil satu kartu dari seperangkat kartu break. Percobaan mengetos sekeping uang logam dan sebuah dadu ke udara, atau melemparkan sekeping uang logam dan sebuah dadu ke udara. Pengertian ruang sampel adalah himpunan semua hasil kemungkinan dari suatu percobaan yang dinyatakan dengan NS. Jadi ingat, NS itu adalah ruang sampel atau banyaknya anggota. Contoh, jika melemparkan sekeping uang logam, maka banyaknya ruang sampel atau ruang kejadian adalah 2, yaitu muncul angka atau angka gambar. Nah, sama dengan ini. Tentukan banyaknya ruang sampel pada seperangkat kartu bridge. Jadi seperangkat kartu bridge itu artinya ada berapa banyak kartu bridge. Biasanya yang sering main kartu pasti tahu berapa jumlah kartu bridge. Nah, ini bisa kalian baca ya, caranya untuk menentukan kartu break. Tapi kalau yang sering main pasti sudah tahu berapa jumlah dari kartu break. Nah, contoh yang lain untuk menentukan ruang sampel kejadian yaitu 1. Pelambungan sebuah dadu, pelambungan 2 buah dadu, pelambungan 2 keping uang logam, dan pelambungan 3 uang logam. Nah, untuk menjawab yang pertama, pelambungan sekeping uang sebuah dadu. Pelambungan sebuah dadu, ingat dadu itu angkanya ada berapa ajar? Berarti ada 6 kan? Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dinamakan ruang sampel. Artinya, jadi kalau di kartu break berarti ruang sampelnya ada 52. Kalau sebuah mata dadu dengan sekeping uang logam, berarti sekeping uang logam kan ada 2 tuh sisinya. Kemudian kalau dadu ada sisinya ada 6, berarti 2 kali 6 berarti ada 12 ruang sampelnya gitu. Nah, sekarang kita masuk pengertian titik sampel. Apa sih yang disebut titik sampel itu? Titik sampel disebut juga titik kejadian atau anggota ruang sampel pada suatu percobaan. Contoh, tentukan banyaknya titik sampel. Jadi ingat, bedakan titik sampel dengan ruang sampel. Sebuah dadu, sekeping uang logam, 2 keping uang logam. Nah, kalau titik sampelnya nomor 1 yaitu 1, 2, 3, 4 sampai 6. Kalau nomor 2 titik sampel 2 yaitu gambar dan angka. Kalau titik sampel 4 gambar, angka, gambar angka, angka gambar, dan angka-angka. Nah, itu tadi pengertian titik sampel dan ruang sampel. Nah, sekarang kita mau membahas tentang pengertian peluang suatu kejadian. Peluang atau nilai kemungkinan adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Itu ruang sampel. Nah, bila banyaknya kejadian yang diharapkan muncul dinotasikan dengan NA dan banyaknya kejadian yang mungkin muncul, ruang sampel S dinotasikan dengan NS, maka rumus dari peluang adalah PA dikali NA per NS. NA itu apa tadi? Banyaknya kejadian. NS itu apa? Ruang sampel. Jadi NS itu ruang sampel. Jadi ini cuma sebuah simbol, bisa menjadi B, A, C, D. Kemudian ini juga bisa cuma simbol A, bisa diganti dengan B, P, Q, R, dan lainnya. Kita lihat contohnya. Untuk menentukan peluang muncul
Peluang muncul bisa muka, bisa mata. Peluang muncul dadu nomor 5 dari pelemparan sebuah dadu satu kali adalah berapa? Kalau dilempar satu kali kan kemungkinannya cuma satu, berarti NA-nya adalah 1 dan NS-nya adalah 6. Kenapa NS-nya 6? Karena mata dadu itu berjumlah 6. Ruang sampel mata dadu kan berjumlah 6. Jadi peluang, jadi PA sama dengan NA dibagi NS. NA-nya itu yang mana yang ditanyakan, yaitu muncul dadu bernomor 5. Berarti bernomor 5 itu munculnya berapa kali? Karena cuma satu pelemparan berarti cuma 1 per. Nah, ruang sampelnya berapa? 1 per 6. Karena ruang sampelnya adalah 6. Nah, sekarang kita bahas yang kisar jika kejadian A ruang sampel S selalu terjadi, maka NA sama dengan NS, sehingga peluang kejadian A adalah peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 1. Contoh, dalam pelemparan sebuah dadu berapa peluang munculnya angka-angka di bawah 10? Di bawah 10 itu kan dadu, berarti angka 1 sampai 6, karena 7, 8, 9 kan di dadu nggak ada, berarti cuma 6. Muncul angka-angka di bawah 6, berarti NA per NS 6 per 6. Yang ditanyakan kan muncul angka-angka di bawah 6, di bawah 10. Angkanya kan cuma 1 sampai 6. Nah, sekarang untuk frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu rumusnya ini. Nanti ini kalian bisa baca sendiri ya. PA sama dengan N kali PA. N ini apa? Hasil kali banyaknya percobaan. Kemudian PA ini itu tadi NA dibagi NS. Mari kita lihat contohnya. Pada percobaan melemparkan sebuah uang logam sebanyak 300 kali, frekuensi harapan munculnya muka gambar atau gambar. Jawabannya adalah N sama dengan 300. Kenapa? Karena dia dilempar 300. Kemudian NA-nya sama dengan 1 kali karena munculnya gambar. NS-nya ada 2. Kenapa NS-nya 2? Karena sisi mata uang logam itu kan ada 2, yaitu sisi angka dan gambar. Jadi cari dulu PA-nya. PA-nya NA per NS, berarti 1 per 2. Jadi FA sama dengan N kali PA sama dengan 300 dikali 1 per 2. Hasilnya 150. Itu frekuensi harapan. Nah, sekarang peluang kejadian suatu kejadian. Peluang komplemen suatu kejadian. Peluang komplemen kejadian A dinotasikan dengan PA komplemen. C ini komplemen adalah peluang tidak terjadi kejadian A, maksudnya komplemen itu tidak terjadi. Peluang A komplemen sama dengan 1 dikurang peluang A, atau peluang A komplemen ditambah PA sama dengan 1. Contoh, dalam sebuah kotak terdapat bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil sebuah bola, berapa peluang munculnya nomor prima, bukan nomor prima. Nomor prima itu angka apa aja? Jadi kalian harus tahu nomor prima itu berapa aja. S-nya kan ruang sampelnya kan 1 sampai 10 karena bolanya ada 1 sampai 10. Jadi NS-nya 10. Misalkan munculnya nomor prima adalah A, maka A-nya 2, 3, 5, 7. Jadi NA-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi peluang A-nya NA per NS sama dengan 4 per 10 atau 0,4. Maka inilah peluang munculnya nomor prima. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, bukan nomor prima, berarti A komplemen. Maka peluang
peluang A komplement sama dengan 1 dikurang PA. PA tadi ini hasilnya 1 dikurang 0,4, hasilnya 0,6. Nah, itu tentang peluang kejadian, peluang frekuensi harapan, dan peluang komplement. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.